malam teman-teman. Ya, selamat malam. Senang ketemu lagi di bulan yang baru, babak yang baru untuk kita bisa kembali dalam PA online bareng seri Alkitab. Ya, teman-teman semuanya yang masih punya waktu untuk menyiapkan uh, bahan untuk Ayat kisah 9 sampai 22. kisah tentang Nuh. Patranu, Ya. iya. Oke, nah karena Eli sama Iwon udah hadir nih malam hari ini, coba kita kenalan dulu sama kedua teman kita ini yang akan jadi guest pada malam ini. Bisa mulai dari Iwan dulu, silakan perkenalan singkat ke kita semua. Oke, shalom buat kita semuanya. Perkenalkan nama saya Iwan Jaya. Saya masih mahasiswa aktif di STTIP, cuman lagi praktek pelayanan di Riau, di GSJ PDI. Sekaligus saya ngajar di SD. Dan sudah setahun lah di pelayanan di sini. Ya, ngambil prodi PAK. Oke. Ya. Ya, Eli silakan. Demikian. Oke, halo semuanya, shalom. Perkenalkan nama saya Elizabeth Tias. Sebenarnya saya sudah kedua atau ketiga kalinya saya diundang, puji nama Tuhan. Saya bersyukur bisa diundang kembali. Saya akan berkenalan kembali, nama saya Elizabeth Tias. Saya pelayanan di GSC Angels Penuh, pelayanan saya multifungsi, semua bisa diambil kecuali musik. Saya masih sekolah mahasiswa di STTN Teos, saya tingkat akhir. Saat ini juga seperti Kak Iwan, saya sudah praktek. Bedanya saya praktek mengajar di SMTKN Teos, SMA-nya. Terima kasih. Ya, salam kenal untuk kedua guest kita. Gimana dengan teman-teman yang udah datang malam hari ini? Ada yang dikenal nggak nih? Iya, kita sapa-sapa dulu ya Bu ya. Ini ada Pak Doni Indra, selamat malam. Ada juga Ones, selamat malam. Ada, aduh akunnya beda-beda. SHT Mangara, ada Irene Dayinta, Albi Dewer, Gabriel Sijabat, Ma Ayu. Ada Ray juga, ada Baby, Samuel Gavin, Karisa, Mikael Saron, dan teman-teman lain. Ini ada nggak teman kalian yang datang ini dari nama-nama ini? Ada. Iya, banyak. Mau menyapa Memang kita mereka? undang juga. Ya, halo. Gabriel Sijabat, Ara, Saron. Selamat bergabung. Oh, good. Ya. Eli? Teman yang mana nih? Halo. Banyak sih ini ya. Iren, terus Dewer, terus semuanya Iwan. Ya, shalom semuanya. Hai ya. Iya. Oke, ya karena kita sudah menyapa teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai dan sekali lagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya dalam PA Online bareng seri Alkitab. Ini satu seri pendalaman Alkitab yang kita buka melalui Instagram Live setiap hari Senin untuk kita bisa ber-PA mendalami Alkitab dari pasal-pasal yang terkenal, yang pasal-pasal top kita sebutnya ya. Dan kita menggalinya dengan metode SABDA, itu singkatan dari simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan aplikasi. Ya, teman-teman semuanya di rumah yang sempat melihat PA kita pada malam hari ini, boleh juga loh mencontoh PA bareng kita ini untuk dibawa ke gereja dan melakukan itu secara onsite. Ya. Iya, sangat bisa diadopsi ya untuk kita terus belajar firman Tuhan. Oke, kita akan membuka semuanya di dalam doa. Untuk itu kita langkah nol dulu ya. Kita berdoa bersama sebelum kita menggali dari metode SBDA untuk Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Ibu Yuli akan membuka dalam doa. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini boleh bersama dengan Eli dan Iwan untuk menggali firman Tuhan dari Kejadian 6. Tuhan, kami ingin belajar tentang Nuh, tentang Bahtera Nuh yang sangat istimewa pada zaman itu karena Tuhan yang menyuruh Nuh untuk membangun bahtera yang luar biasa ini. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami melalui peristiwa ini, kami boleh belajar bukan hanya tentang Nuh, tapi terlebih tentang Engkau, tentang kasih Tuhan, tentang
keadilan Tuhan dan juga tentang kesucian Tuhan sehingga kami boleh melihat bagaimana kisah dari Kejadian 6 ini menolong kami melihat hal-hal yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kami, terutama untuk firman ini boleh termeterai di dalam hati kami sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau, semakin tahu siapakah Engkau, dan semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan juga semua peserta yang akan hadir pada malam hari ini untuk ber-PA bersama. Tuhan berkati supaya melalui PA malam hari ini mereka juga boleh diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, ini banyak menyapa nih teman-teman di live chat, di kolom komentar ya. Ada Kak Doni, selamat malam. Ada Ray juga, selamat malam. Ada Pak Iwanto, ada juga Kak Satlaya, selamat malam. Ya, kiranya bisa stay sampai akhir dan ikut menggali bersama kita dari Kejadian 6 ya. Jadi malam hari ini kita akan menggali tentang Bahtera Nuh, yaitu Allah menyelamatkan keluarga Nuh dan air bah. Nah, teman-teman, sepanjang September ini kita akan mengambil satu tema sekaligus juga dalam pilarnya Sabda untuk bulan September, yaitu teknologi. Makanya teknologi yang akan kita pelajari bersama-sama ini dari Kejadian 6 gitu ya. Kenapa kita mengambil tema teknologi? Karena selain ini pilarnya atau tema Sabda sepanjang bulan September, ya kita tahu bahwa dunia itu memanfaatkan teknologi untuk berbagai hal. Jadi nggak apa-apa ya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus memanfaatkan teknologi juga untuk belajar firman Tuhan, karena teknologi berasal dari Tuhan dan harus kita kembalikan juga untuk Tuhan. Ya, hal yang istimewa tentang teknologi adalah Tuhan sendiri yang memberikan teknologi itu bagi kita. Kita akan buktikan itu dengan melihat peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab yang berhubungan dengan teknologi. Memang kata teknologi tidak pernah muncul di seluruh Alkitab, baik dari Kejadian sampai ke Wahyu. Tetapi secara prinsip-prinsip, secara implisit, Alkitab menceritakan banyak sekali tentang penemuan-penemuan atau tentang hasil karya teknologi yang Tuhan berikan pada manusia. Iya, nah ayat-ayatnya kalau satu ayat jadi fondasinya bisa dibaca ya di Kolose 1 ayat 16 itu ya. Segala sesuatu diciptakan Allah, baik itu tahta kekuasaan diciptakan melalui Dia dan untuk Dia gitu ya. Jadi karena Allah yang ciptakan teknologi, maka kita juga harus pakai teknologi itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, teknologi apa aja? Itulah yang akan dibahas sepanjang 1 bulan ya. Dan hari ini akan mulai dari Kejadian 6 tentang Bahtera Nuh. Ya, melalui apa yang akan kita bahas sepanjang September ini, kita akan melihat bagaimana Alkitab memberikan contoh-contoh bahwa Allah memberikan kepandian kepada manusia, memberikan hikmat, memberikan pengetahuan untuk boleh dipakai untuk mempermudah hidup manusia, tapi terlebih adalah untuk mencapai apa yang Tuhan rencanakan di dalam sejarah hidup manusia. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting ya, karena teknologi bisa menjadi hal yang baik atau bisa menjadi hal yang buruk, tergantung bagaimana kita memakainya. Karena itu, mari kita belajar dari firman Tuhan bagaimana memakai teknologi dengan benar. Oke, nah teknologi pertama akan membahas tentang malam ini tentang Bahtera Nuh. Itu tercatat dari Kejadian pasal 6 ya. Kalau kita melihat sekilas tentang Kejadian pasal 6 itu ada 22 ayat ya. Dan berisi tentang 2 perikop bagaimana manusia saat itu yang sudah jatuh ya, ketika manusia sudah semakin banyak, mereka semakin bobrok di hadapan Allah, mereka semakin berdosa, bahkan mereka juga isu-isu dosa yang lain-lain itu semua dilakukan gitu, di mana Allah, ini satu ayat yang terkenal ya kalau kita lihat di Kejadian 6, Allah dikatakan menyesal ya telah menciptakan manusia, dan disitulah Allah ingin menghancurkan manusia, tetapi Allah memperkenan satu keluarga di mana Nuh sebagai kepala keluarga di sini, dan Allah ingin menyelamatkannya. Ya, melalui kisah Nuh ini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Tuhan itu mengasihi manusia. Tuhan tidak hidup dengan dosa, tetapi kehidupan manusia saat itu semakin hari semakin berdosa, semakin jahat. Tuhan ingin manusia bertobat, tetapi manusia tidak mau bertobat. Tetapi Tuhan memberikan kasih yang luar biasa, supaya melalui satu keluarga yang akan diselamatkan, karena hanya Nuh adalah orang satu-satunya pada saat itu adalah orang yang
hidup benar di hadapan Tuhan. Dan melalui Nuh ini Tuhan ingin memberi kesempatan kepada manusia untuk membuka satu kesempatan baru supaya manusia boleh kembali kepada Tuhan. Oke, nah kita akan baca bersama-sama dulu ayatnya sebelum kita menggali dari ayat 9 sampai 22. Cukup banyak ayatnya, jadi teman-teman bisa sembari disimak ketika Eli dan Iwan akan membacakannya kepada kita hari ini ya. Ya, kita akan baca dari Eli dulu ya, baca dari ayat 9 sampai ayat 15. Nanti Iwan lanjut ayat 16 sampai ayat 22. Silakan. Oke, ayat 9, riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir, batra itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ayat 16, buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpeliharalah hidupnya bersama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi. Dari semua itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpeliharalah hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Iya, oke. Ya, satu perikop ya dari ayat 9 sampai ayat 22. Kita akan gali bersama-sama dari langkah pertama dulu ya, bersama Eli dan juga Iwan. Nah, kalau kita lihat tadi dari ayatnya ya, silakan dari Iwan dulu nih. Jelaskan tentang siapa Nuh berdasarkan ayat 9 dan ayat 10. Tentu Nuh itu adalah umatnya Tuhan, yang mana Tuhan pilih dan Tuhan bisa pakai seorang yang tidak bercela pada saat zaman itu, dan hidupnya senantiasa bergaul dengan Tuhan. Menurut saya seperti itu. Ya, oke. Tambah sedikit ayat 10. Ayat 10 dia memiliki anak ya, Sem, Ham, Yafet, dan istri, dan beberapa menantunya juga. Jadi menurut saya itulah seputar tentang siapa Nuh. Oke. Ya, ini satu kisah yang sangat pendek tentang Nuh, dan kita di Perjanjian Lama menjelaskan Nuh dengan sangat-sangat jelas sekali, walaupun cuma dua ayat ya. Tetapi di dalam Perjanjian Baru Nuh juga disebut lagi ya. Oke. Dalam Petrus. Iya. Oke, ya. Ayat 9 ayat 10 menjelaskan bahwa Nuh adalah hidup bergaul dengan Allah ya. Beberapa tokoh di Alkitab biasanya kalau punya keintiman dengan Allah sering dipakai istilah hidup bergaul dengan Allah. Ya, oke.
Nah, bagaimana nih keadaan bumi? Kalau kita lihat dari ayat 11, ayat 12 saat itu menurut pandangan Allah. Silakan, Eli. Di ayat 11 dan 12 ini, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Jadi di sini dijelaskan di ayat 11 ini bahwa bumi ini benar-benar sudah rusak. Dan di hadapan Allah ini sangat penuh dengan kekerasan. Jadi di sini tuh hanya Nuh seorang. Dijelaskan bahwa di ayat 9 tadi, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Jadi dikatakan jelas bahwa di ayat 11 dan 12 ini, bahwa bumi ini benar-benar rusak dan hanya Nuh sendiri yang seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Di ayat 12 ini Allah sendiri menilik di bumi dan bahwa benar-benar nyata ya bahwa Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi di bumi ini banyak sekali manusia-manusia yang tidak memenuhi syarat Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Begitu, Pak. Iya, ini menarik sekali ada kata rusak yang diulang sampai 3 kali. Ya, kerusakan di sini bukan kerusakan teknis atau kerusakan fisik, tetapi lebih ke kerusakan rohani karena mereka hidup menjauhkan diri dari Tuhan dan mereka tidak menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Iya, jadi hidup di bumi saat itu penuh dengan kekerasan, moralitas tadi, kerohanian yang kosong, ada kekerasan yang meluas dan tindakan-tindakan lain yang sangat melawan tentang kehendak Allah gitu ya. Makanya penulis Kejadian 6 ini atau penulis Kejadian mengatakan bahwa bumi benar-benar rusak gitu ya di 2 ayat berturut-turut dan itu lebih dari 1 kali, berarti sangat penting nih yang mau ditekankan di sini keadaan bumi saat itu. Nah, mengapa Allah akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk di bumi? Kalau dilihat dari ayat 13, silakan Iwan. Itu jelas ya, sebab bumi itu penuh kekerasan. Jadi mungkin pada saat zamannya Nuh itu kekerasan itu memang membabi buta lah, bisa dikatakan. Makanya Allah pun sampai ingin sekali memusnahkan bumi. Karena di ayat sebelumnya kan sempat kita lihat ayat sebelumnya Tuhan itu sakit hati kepada manusia. Padahal manusia ini diciptakan untuk kemuliaannya, malah berbalik melakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan, penuh dengan kekerasan. Itu sih inti pada kenapa Tuhan ingin memusnahkan manusia itu di bumi. Ya, banyak orang berpikir bahwa kekerasan itu hanya terjadi di bumi kita sekarang ini gitu ya. Tapi sebenarnya pada awal kejadian dulu Tuhan sudah melihat kerusakan hidup manusia karena dosa. Ya, ini satu kekejian yang luar biasa yang Tuhan jijik melihatnya gitu ya, sampai Tuhan ingin memusnahkan mereka. Ya. Iya, di sini kita melihat bagaimana Tuhan yang sangat istilahnya nggak mau kompromi dengan manusia yang sudah melawan kehendaknya gitu, sampai kejahatan yang merajalela itu akan dihancurkan oleh Tuhan dan dikatakan bersama-sama gitu ya. Bersama-sama berarti nggak satu-satu aja gitu, tapi sekaligus dihancurkan oleh Allah dari ayat yang ke-13 ini. Karena yang berdosa semua manusia dikatakan di ayat sebelumnya ya, semua manusia sudah berdosa. Maka semua akan dimusnahkan oleh Tuhan. Kecuali Nuh dan keluarganya. Oke. Nah, jelaskan perintah Allah kepada Nuh tentang bagaimana cara membuat bahtera. Ini kita mulai masuk nih. Tadi kita udah lihat bagaimana manusia dan keadaan bumi. Sekarang bagaimana cara membuat bahtera atas perintah Allah kepada Nuh. Ayat 14 sampai ayat 16. Ini mungkin Eli akan jelaskan ya secara berurutan ya. Silakan. Ya, di ayat 14 sampai dengan ayat 16, Kak Roma sudah menjelaskan tadi ya, kita bisa melihat di ayat 14 sampai 16, Tuhan sudah menatanya sedemikian rupanya dari ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Jadi Tuhan sudah memilih yang terbaik, yaitu adalah kayu gofir. Di mana kayu gofir di situ adalah kayu yang benar-benar terbaik di zamannya tersebut. Jadi kayu gofir, bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Lalu di ayat 15 di sini, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta lebarnya. Nah, di ayat di sini
saya sudah mencatatnya ya bahwa di ayat 15 sampai dengan 16 ini menjelaskan bahwa kenapa harus dibuat berpetak-petak dan harus dirapatkan di situ dari luar dan dari dalam, bahwa untuk membangun sebuah bahtera kapal besar dari kayu gof ini harus dibuat dengan kamar supaya dapat tahan. Nantinya kan akan ada air bah yang besar. Jadi supaya dibuat berpetak-petak seperti ini supaya tahan dari air. Lalu di ayat selanjutnya yaitu adalah di ayat 16, buatlah atap pada bahtera itu dan buatlah pintu pada lambungnya. Engkau harus membuat bertingkat bawah, tengah, dan atas. Di sini menjelaskan bahwa bahtera harus memiliki atap dan pintu di sisinya serta terdiri dari tingkat atas dan tingkat bawah dan tengah dan atas. Ini menunjukkan bahwa bahtera itu dirancang untuk menampung makhluk hidup dan makanan. Jadi Tuhan sudah merencanakan yang sedemikian rupa ya, bagaimana berpetak-petak dan memperluas bahteranya supaya semuanya dapat masuk ke dalam. Gitu. Iya, ini kapal yang gede sekali ya. Pernah Besar mengecek satu hasta itu berapa meter? 45 cm. 45 cm ada Satu hasta 45 itu satu hasta itu kira-kira 45 sampai 50 cm. Jadi bahtera itu sangat besar. Oh, kecil sekali kalau sentimeter. Karena Satu cuma hasta itu 300. kira-kira satu hasta itu kira-kira 45 sampai 50 cm. Kalau dikalikan Kan 300 sangat kecil sekali. Coba nanti dicek lagi ya. Coba, mungkin si Iwan sudah dapat data-datanya. Oh, ya kalau dihitung sih karena kalau dihitung per meternya kan, nah di situ kan ada 300 hasta ya. Nah, kalau dikalikan 45 cm ya sekitar 135 meter untuk panjangnya aja. Apa yang saya coba, dan untuk lebarnya itu sekitar 50 hasta. 50 hasta itu kalau nggak salah 20 meter. 22 meter. Jadi cukup lebar lah, hampir ukuran panjangnya selebar lapangan bola. Cuman ditambah 30 meter lagi. Sekitar segitu. Mungkin bisa diralat oleh Ibu. Saya menghitung secara rinci tentang besarnya itu, tapi jelas itu pasti besar sekali karena ada banyak binatang, semua macam binatang akan masuk ke dalam bahtera. Tetapi yang membuat lebih hebat lagi karena bahtera itu ada 3 tingkat gitu ya, tingkat bawah, tingkat tengah, dan juga tingkat atas. Jadi pasti akan menampung banyak sekali kan, apalagi kalau itu dibuat berpetak-petak sehingga masing-masing binatang punya tempatnya sendiri dan seluruh kapal itu terisi penuh, dan sebelum terisi penuh Tuhan belum mendatangkan air hujan. Iya. Ya, jadi sangat besar sekali ya. Ketika saya juga tadi cari bagian ini katanya kalau lihat kapal Titanic itu cuma sepertiganya, belum seberapa gitu. Dan apa ya, kalau dilihat luas lebarnya itu 25 gerbong kereta api besarnya nanti. Kalau nggak salah ya, dan bisa menampung hampir 40.000 hewan itu tadi di dalam bahtera tersebut. Gitu. Jadi ya begitu luar biasanya Allah memberikan arahan yang jelas ya, bukan hanya arahan umum tapi detail-detailnya juga Allah yang kasih kepada Nuh untuk bisa membangun bahtera yang sangat besar ini. Padahal untuk membangun kapal yang besar saat ini saja di dunia yang modern dan yang sangat tinggi teknologinya itu membutuhkan membutuhkan alat dan membutuhkan perawatan dan membutuhkan keahlian yang luar biasa. Padahal waktu itu zaman Nuh belum ada sekolah. Iya. Tetapi Tuhan sendiri yang memberikan perintah itu kepada Nuh, dan Tuhan yang tahu persis bagaimana kapal itu harus dibuat sehingga tidak tenggelam. Titanic aja yang luar biasa dengan baja dan macam-macam yang saat itu belum ditemukan bisa hancur, ya. Ya, luar biasa. Oke, nah kita lihat ya, tadi sudah detail-detailnya tentang lebar, panjang, dan juga tingginya.
Sekarang mengapa Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera dan apa alasan Allah sebenarnya? Kalau dilihat dari ayat 17 sampai ayat 18 ini. Mungkin sekarang Iwan ya? Oke. Iya. Ya, seperti ayat sebelumnya, karena Tuhan sudah tadi menilik bahwa bumi ini rusak dan Tuhan akan tepati apa yang dipesankannya kepada Nuh, bahwa dia akan mendatangkan air bah meliputi bumi dan memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa. Jadi Tuhan memang nggak lagi cuman ngomongin hanya apa, tapi mau memastikan kepada Nuh bahwa aku dengan memerintahkan kamu buat bahtera, aku akan mendatangkan nanti air bah yang cukup besar. Nah, di ayat 18 juga engkau akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anakmu dan istrimu. Jadi yang hanya cuma diselamatkan hanya Nuh, 3 anaknya, istri dan 3 menantunya dan hewan-hewan yang Tuhan sudah mandatkan kepada Nuh. Nah, seperti itu. Jadi memang air bah yang akan nanti mengguncang bumi pada zaman itu sangat dahsyat. Seperti itu. Iya. Jadi Tuhan bukan cuma kertak sambal ya. Ya. Bukan hanya nakutin, tetapi benar-benar terjadi. Walaupun saat itu nggak ada orang yang percaya ya. Ya, benar. Sangat tidak dipercaya. Mereka menganggap Tuhan cuma mengancam-ancam saja, tetapi nggak mungkin akan terjadi. Tapi mereka salah besar. Ya, jadi air bah ini adalah satu sarana ya untuk membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang adil itu tadi ya, untuk bisa melakukan rencananya, termasuk untuk mengakhiri itu tadi ya kehidupan manusia karena kebobrokan dan jatuh ke dalam dosa gitu. Jadi Tuhan akan mendatangkan air bah, tetapi di dalam keadilannya ada kasihnya kepada Nuh dan seluruh keluarganya. Oke, nah selain keluarga Nuh, ini tadi udah sempat di-spill nih, siapa lagi yang ingin Allah selamatkan dan masuk ke dalam bahtera? Jelaskan secara berurut ya, ayat 19 sampai ayat 20. Ya, silakan Eli. Ya, dari ayat 19 sampai 20, dari segala yang hidup, dari segala makhluk, itu Tuhan sudah menetapkan ya, jadi harus dibawa di bahtera itu. Dan yang dibawa itu adalah 2 dari segala jenis. Jadi Tuhan sudah menetapkan bahwa ada 2 dari segala jenis, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, supaya untuk memelihara. Betina dan jantan ya. Iya, Dan laki-laki dan perempuan itu manusia. Oh ya, betina dan jantan. Oh ya, maaf Rawan. Ya. Nah, seperti itu. Supaya untuk memelihara kelangsungan hidup, ya, supaya ada jantan dan ada betina, begitu. Dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dan dari segala jenis melata yang ada pada di zaman itu. Nuh sudah diperintahkan bahwa untuk supaya membawa 2 dari setiap jenis makhluk hidup ke dalam bahtera. Ya, jadi sepasang ya, selalu diberikan perintah yang sangat jelas sekali oleh Tuhan, sepasang masing-masing dari jenis binatang yang Tuhan inginkan. Wow, luar biasa. Iya, ini dan dalam satu jenis loh. Satu jenis kan ada banyak ya, banyak hewan di sana ya, dan hewannya besar sama kecil masuk semua. Kelihatan banget di sini bahwa bahteranya itu adalah bahtera yang sangat besar gitu, karena sepasang ke sepasang dan juga dari segala jenis gitu ya. Jadi bukan cuma satu burung, tapi semua jenis burung masuk ke dalam bahtera di situ. Ya, ini mungkin kebun binatang pertama kali di dunia. Iya. Dikumpulkan jadi satu. Mungkin lebih besar dari kebun binatang manapun di dunia. Iya, karena masuk semua nih segala jenis. Beberapa kebun binatang di sini kan nggak lengkap hewannya kan, tapi di sini semua segala jenis dari binatang, hewan dan juga binatang melata itu masuk dalam bahtera yang besar ini tadi. Nah, bagaimana Nuh akan mendapatkan makanan selama dalam bahtera? Atau kita lihat dari ayat 21. Nah, teman-teman di rumah juga sangat bisa share apa yang didapatkan berdasarkan apa yang sedang kita gali ini. Oke, silakan Iwan. Ya, di situ dikatakan bahwa engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Jadi Tuhan juga ingin Nuh dan semuanya itu untuk Nuh lakukan prepare ya,
prepare lebih dulu segala sesuatu yang bisa dimakan, namun tidak dijelaskan pasti apa itu, tapi bukan racun atau bukan yang berbahaya bagi Nuh, dan itu mungkin jangka akan dikatakan di situ hampir 50 hari ya. Ya, ada 50 hari, jadi cukup bahan makanan yang cukup sampai ya hampir 3 bulan lah. Nah, mungkin hal itu yang harus dicari oleh Nuh, dan semuanya kembali sang hikmat ya adalah Allah yang menunjukkan kepada Nuh bahwa dia harus mempersiapkan segala sesuatu, baik untuk dia maupun untuk hewan itu tadi yang dikumpulkan di dalam batra. Itu yang luar biasa kalau untuk memelihara manusianya yang ada 8 biji, mungkin itu makanan cukup untuk bukan 3 bulan ya, tapi 2 bulan, karena 50 hari kan ya. Nah, itu masih mungkin, tapi binatang-binatang ini bagaimana memberi makan segitu banyaknya binatang yang ada. Wow, itu luar biasa ya. Ya, saya yakin Tuhan sudah memperhitungkan semuanya, karena sampai hari mereka keluar nanti dari Batra, Tuhan masih pelihara mereka. Jadi apa saja yang bisa dimakan? Mungkin termasuk pohon, bawa pohon juga kan? Umbi-umbi ya. Umbi sih yang lebih awet kayaknya. Kan nggak mungkin, karena nggak ada kulkas ya, masa. Iya. Jadi mungkin akan bawa pohonnya sekalian masuk ke dalam Batra untuk bisa berbuah dan berbunga. Ya. Oke, ya, jadi ada satu apa lagi ya, kelengkapan yang Allah rencanakan untuk Nuh ya. Ini juga Allah juga yang merencanakan untuk ada makanan di sini ya. Oke, bagaimana Nuh merespon perintah Allah ini? Tadi kita udah lihat dari ayat 9 ayat 20 sampai 21. Bagaimana Nuh setelah Allah memberikan perintah kepada Nuh, ayat 22. Ya, silakan Eli. Nah, di ayat 22 ini, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah padanya, demikian dilakukannya. Jadi, seperti di ayat 22 ini, Nuh menekankan bahwa ketaatan Nuh sangat besar ya. Jadi, dia sangat tepat melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Jadi, dia taat. Apa yang Tuhan taruhkan untuk bahteranya, apa yang Tuhan suruh mengumpulkan, semuanya tepat dan sangat rinci, dia melakukan semuanya. Di ayat 22 ini. Berapa lama Nuh menyelesaikan Batra ini gitu ya. Tetapi yang jelas pasti lama sekali. Apalagi kalau nggak ada orang yang percaya. Kalau nggak ada orang yang percaya, kira-kira Nuh ada yang bantu nggak nih? Gimana? Kira-kira berapa lama Nuh membangun Batra ini? Karena kemungkinan besar nggak ada yang membantu, karena nggak ada yang percaya kan? Iya. Berapa lamanya untuk di ayat Alkitab ini tidak dijelaskan, tetapi pasti akan sangat lama ya, apalagi yang hanya percaya kepada dia ini, apalagi Nuh di situ berusia di pasal 7 ayat 6 ini, dia di umur 600 tahun. Jadi sangat tua ya. Jadi sangat luar biasa. Dia taat, dan untuk lamanya tidak dikatakan ya berapa lamanya, tapi sangat dijelaskan mungkin mempunyai persiapan yang sangat lama begitu. Ya, pasti lama sekali. Mungkin yang membantu Sangat cuma lama. anaknya dan mantunya. Iya, karena yang percaya hanya keluarga Nuh. Oke, ya kalau dilihat di pasal 5 itu sebelum pasal 6 ketika Tuhan memanggil Nuh itu usianya 500 tahun. Tadi Eli bilang di pasal 7 ketika setelah kasus kehidupan Batra itu usia Nuh 600 tahun. Jadi rata-rata kemungkinan besar ada yang mengatakan itu dibangun selama 100 tahun. Iya, 100 tahun. Ya, luar biasa. Oke. Nah, kita akan lihat bagian berikutnya ya. Nah, ini kita mulai masuk nih untuk menganalisa dari ayat-ayat yang sudah kita gali bab besar. Oke, teman-teman di rumah yang mengikuti malam ini, teman Eli atau teman Iwan atau sahabat Alkitab yang mengikuti, silakan bisa sharing juga di kolom komentar ya. Bagaimana Nuh bisa membuat bahtera dengan teknologi perkapalan yang belum pernah ada sebelumnya di bumi?
Ini yang pertama nih, ya, karena kejadian ya semuanya pertama. Silakan, Iwan, gimana? Ini kalau saya sih mungkin tadi kita sudah mungkin lihat dari ayat-ayat sebelumnya bahwa mungkin karena dengan keadaannya mungkin saat itu ya nggak canggih lah, makanya kalau kita lihat tadi diskusi sebelumnya bahwa Nuh itu butuh ratusan tahun kan, butuh 100 tahun. Jadi mungkin alat yang seadanya sih dia buat kapal atau bahtera itu dengan bahan yang ada, namun bisa membuat kapal itu. Jadi kalau dibandingkan di era sekarang sih lebih canggih. Cuman kita salutnya dengan keadaan yang seperti itu masih bisa membuat baterai yang cukup besar. Jadi dengan teknologi yang seadanya mungkin. Ya tentunya Allah yang menjadi petunjuk bagi Nuh. Kamu harus buat seperti ini. Ya tentu dengar-dengaran itu sih yang paling utama. Jadi segala sesuatunya bisa terlaksana karena dia dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, seperti ya, yang jelas Nuh sangat dekat dengan Allah, bergaul dengan Allah, sehingga kemungkinan besar mendapatkan semua pengetahuan itu dari Allah, dan Allah sendiri yang menolong dia untuk menciptakan alat-alat yang diperlukan, dan juga pasti Tuhan juga yang menolong karena Nuh diberikan akal budi oleh Tuhan, sehingga dia menggunakan akal budinya. Mungkin saat itu berarti dia menjadi orang yang paling ahli membuat kapal. Iya. Pencipta kapal ya. Penemu kapal pertama. Ya, tapi sebenarnya yang benar sebenarnya Tuhan ya. Iya, pasti. Karena semuanya dirancang oleh Tuhan. Nuh hanya menjadi pelaksana saja. Iya. Jadi bisa disimpulkan petunjuk pertamanya itu ya dari Allah sendiri ya. Bagaimana Nuh bisa membuat ya, karena Allah yang kasih instruksi dan juga perintah ya. Dan perintah Allah tadi saya katakan sangat detail sekali ya. Bukan hanya tindakan ini habis itu nggak ada instruksi tambahan gitu. Tapi setiap tahap-tahapnya itu ada Allah di sana yang memberikan instruksi yang sangat detail. Dan juga tadi Ibu bilang ada hikmat daripada manusia berdasarkan apa yang dikasih Allah gitu. Jadi ada kemampuan manusia juga ya, atau keterampilan manusia, keterampilannya Nuh untuk bisa membangun kapal, dan seberani itu gitu ya, membangun kapal sebesar itu karena ada hikmat yang Tuhan kasih dan juga ketaatannya tadi ya di ayat 22 kepada Tuhan. Ya, ini kalau Nuh disuruh habis selesai membuat bahtera, disuruh membuat manual bagaimana membuat kapal, mungkin itu akan berlembar-lembar instruksi, bukan ratusan lembar instruksinya, tetapi jelas tidak ditulis secara detail di dalam Alkitab, tapi kita yakin pasti Tuhan memberikan sangat detail sehingga Nuh sanggup dan kapalnya tidak bocor. Iya, kalau kapalnya bocor sehari udah tenggelam. Tapi bisa 50 hari di atas air tanpa kapal itu tenggelam. Luar biasa. Iya, bisa jadi nih kalau salah bangun sedikit aja bisa bocor, atau mungkin kalau nggak ada ventilasi udara itu tadi ya, kalau nggak ada ventilasi ya mereka pengap-pengap di dalam, kan belum ada teknologi AC atau apa saat itu di dalam kapal ya, karena bergabung semua gitu ya jadi satu. Tapi setiap bagian kecilnya pun bisa diperhitungkan sedetail itu dan bisa selesai dan bisa dipakai untuk jangka yang cukup lama di situ ya. Oke. Nah, kita akan lihat bagian berikutnya, teman-teman. Nih, pembelajaran dari apa yang sudah kita bahas ya. Apa ini yang dapat kita pelajari tentang Tuhan yang menjadi perancang bahtera? Mungkin dari Eli dulu, nanti bisa Iwan tambahkan. Silakan. Ya, dari Tuhan perancang bahtera di sini bahwa saya menyoroti bahwa Tuhan itu sudah lebih dahulu mengetahui apa yang dia sudah merencanakan, terlebih dari akan terjadi bencana yang besar, akan terjadi air bah yang besar. Bahkan Tuhan juga sangat-sangat sudah tahu bagaimana nanti ke depannya akan sangat lama. Bahkan Tuhan sudah memberitahu akan mengumpulkan makanan. Jadi Tuhan perancana bahtera ini saya menyoroti bahwa Tuhan terlebih dahulu dia tahu bahwa kedepannya akan seperti apa. Jadi tanpa Tuhan, mungkin Nuh dan keluarganya akan mati ya. Karena kalau Tuhan tidak
merencanakan semuanya ini, baik itu kapal yang sangat besar, baik itu hewan-hewan nantinya. Mungkin kalau Nuh tidak taat, dia akan mati, dia akan seperti orang-orang pada zamannya, gitu. Ya, tapi dari apa yang kamu simpulkan, kayaknya baru satu sifat Allah yang kamu sebutkan, yaitu Maha Tahu. Ada nggak sifat Allah yang lain yang kamu lihat dari pelajaran yang kita bahas hari ini? Jadi Allah ini juga dia cemburu. Dia Allah cemburu. Kenapa? Di ayat 11 dan 12 tadi di situ Tuhan sudah menilik. Jadi Allah itu juga cemburu. Bagaimana kalau anak-anaknya di zaman-zamannya dia tidak mempercayai kepada Allah, tapi dia malah percaya kepada yang lain. Jadi Allah itu juga cemburu terhadap anak-anaknya yang tidak taat kepada Tuhan. Dan Allah itu juga punya marah juga di situ. Dia cemburu dan dia juga marah. Karena bumi itu dirusakkan oleh anak-anaknya sendiri. Ataupun manusia-manusia itu sendiri. Begitu. Dan itu menjadi peringatan bagi kita semuanya. Jadi Allah Maha Tahu, Allah Maha Cemburu, lalu Allah satu lagi pemarah. Karena dia melihat dosa dan melihat kekerasan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Jadi Allah punya marah, tapi kemarahan yang suci karena dosa. Mungkin Iwan mau menambahkan sifat Allah apalagi yang kamu lihat di dalam peristiwa-peristiwa ini? Mungkin saya tambahkan adalah kedaulatannya ya, yang nggak bisa dipungkiri lagi, tidak boleh diragukan bahwa apa yang sekali Allah bisa buat itu bakal baik ke depannya, bakal sempurna. Jadi kedaulatannya tidak bercacat celah. Jadi memang utuh. Apa yang dikatakan, apa yang keluar dari mulutnya itu sesuatu yang sangat bisa bisa kita lihat ajaib dan sangat sempurna. Nah, jadi menurut saya kedaulatannya itu tidak ada duanya lah dibandingkan Allah-Allah yang lain. Karena dari segi desain dan pemikirannya itu cukup sangat, ya kalau dibandingkan dengan sekarang sih kapal-kapal yang gede, ya mungkin karena teknologi itu sendiri, tapi untuk di zaman itu kan ya cukup cukup berbeda lah kalau dibandingkan, lebih sangat-sangat keren lah di zaman itu. Kalau menurut saya seperti itu sih. Ya, jadi Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pintar, sudah pasti. Dan kalau kedaulatan Allah adalah karena Allah sudah merencanakan semuanya, sehingga dia yang mengatur segala sesuatunya, bahkan alam semesta pun taat kepada dia. Karena kapan hujan datang, kapan hujan berhenti, Tuhan yang perintahkan. Jadi Allah sungguh maha kuasa dan maha besar, karena bisa mengatasi seluruh alam semesta dan alam semesta taat kepadanya. Oh, banyak sekali sifat Allah sebenarnya yang kita pelajari di sini ya. Mungkin Romo tambahkan sifat Allah apa lagi nih yang kita lihat? Kalau saya sih dari sisi rancangan ini tadi ya, kelihatan banget bahwa Allah sangat peduli terhadap hal-hal kecil kalau saya lihat ya. Yang seringkali kalau mungkin manusia itu tidak terlalu melihat hal-hal yang kecil ini juga ternyata berdampak untuk semuanya gitu. Tadi kalau bagian kecil ini bolong, bagian kecil ini tidak terurus dengan baik, pasti kapalnya juga hancur gitu ya. Tapi di sini Allah peduli terhadap rancangan detail per detail itu dikasih tahu, dan juga ada solusi gitu ya. Karena tadi Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Tahu, dia memberikan solusi untuk orang yang masih mengasihi Tuhan kayak gitu. Jadi kulihat di sini Allah Maha Adil, tapi dia juga Maha Kasih gitu, karena ada satu keluarga yang diselamatkan oleh Allah berdasarkan kedaulatan Allah, dan juga memang Nuh yang taat kepada Allah. Bukan hanya manusia, binatang-binatang juga Tuhan pelihara. Iya. Tidak ada yang ketinggalan gitu ya. Tuhan mengasihi mereka. Kalau boleh saya tambahkan, Allah itu perfeksionis lah kalau kata modernnya sekarang. Tapi perfeksionisnya yang level tingkat tingkat dewa lah, tingkat ya seperti itu. Iya, luar biasa ya Tuhan kita, sungguh ajaib dan luar biasa. Tapi Dia care dengan manusia yang satu ini gitu ya. Bahkan manusia yang mungkin tidak peduli, tapi Tuhan tetap akan memelihara sehingga manusia
kelanjutan dari manusia masih Tuhan perhitungkan. Tanpa Nuh, kita semua nggak ada di dunia ini. Iya, hancur semua manusia ya. Karena dari generasi Nuh yang menghasilkan keturunan-keturunan sampai saat ini. Jadi kita selain keturunan Adam, kita juga keturunan Nuh nih kayaknya. Nah, karena Adam punya keturunan namanya Nuh. Oke. Nah, selain Allah tadi kita udah belajar ya tentang sifat Allah yang maha tadi ya, segala maha itu dimiliki oleh Allah. Apa yang dapat kita pelajari tentang Nuh yang menjadi pelaksana pembuat bahtera di sini? Mungkin dari Iwan dulu, terus nanti bisa lanjut ditambahkan Eli. Oke, mungkin kalau jadi seorang Nuh ya, jadi seorang pelaksana mungkin karena dia mungkin mengalami, ya mungkin ya pasti kita nggak mungkin lagi sih, pasti dia ngalami. Jadi tahu bagaimana melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita bisa lihat di ayat 9 dan 10 dikatakan bahwa dia bergaul karib kan. Jadi pelaksanaannya itu terselesaikan karena dia memang hubungannya intim dengan Tuhan. Jadi tidak pernah, jadi apa yang kita pelajari bahwa ketika kita memang berhubungan intim dengan Tuhan, maka detail per detail itu kita enggan untuk tidak melakukannya, seperti yang dilakukan Nuh. Jadi apa yang dirancang Tuhan, dia bisa jadi pelaksana yang taat, jadi pelaksana yang juga dengar-dengar kepada Tuhan kita, seperti itu. Jadi menurut saya yang kita pelajari sifat dan karakter Nuh yang bisa membuat kita semakin meneladani Nuh, seperti itu sih dalam membuat bahtera. Betul. Nuh taat, tapi ketaatan dia juga karena dia dekat dengan Allah dan karena dia juga percaya dengan Allah. Apalagi Eli mau tambahkan sifat Nuh yang kamu pelajari di sini selain taat dan apa tadi dan percaya dan bergaul dengan Allah, ada lagi masih banyak loh. Ya, dia mau melakukan tepat dan dia mau sabar. Kan di situ kan tadi dijelaskan di ya, itu sangat penting karena orang kalau nggak sabar gitu butuh 100 tahun ya. Di ayat pasal 5 kan dijelaskan dia di umur 500 hingga di pasal 7 dia 600, berarti kan butuhkan 100 tahun ya. Jadi Nuh ini sangat sabar ya. Orang kalau tidak sabar, bahkan orang kalau sangat melakukan segala sesuatu kalau secara emosional itu pasti dampaknya itu sangat besar ya. Apalagi teknologinya ini masih sangat riskan, masih sangat belum canggih seperti saat ini ya. Mungkin saya belajar di sini adalah Nuh ini seorang yang sabar. Ya, sabarnya tingkat dewa tadi katanya. Iya, karena 100 tahun. Apalagi umur Nuh kan 600 tahun, itu sudah kakek-kakek. Iya. Iya. Wow, selain itu masih ada lagi loh sifat-sifat Nuh yang harus kita pelajari. Dia tahan uji karena apa? Karena selain namanya, dia pasti banyak dicemooh oleh tetangga-tetangganya dan orang-orang yang lewat pasti menertawakan dia. Tapi dia tahan uji. Apalagi? Roma mau tambahkan? Iya, dia saya nggak baperan. Nggak baperan. Iya. Kalau saya ngelihat dia berani tadi ya, karena juga berani mengambil risiko apapun yang terjadi gitu ya, terkait membangun bahtera yang butuh waktu lama, tetapi karena Allah yang suruh dia berani menghadapi semua risiko dan tantangan. Terus yang kedua sih tentang iman sih, kalau lihat Ibrani 11 kan ada Nuh di sana ya, tentang pahlawan iman, dan kemarin juga baru belajar tentang Ibrani 11. Ya Nuh salah satu disebut karena dia percaya pada janji itu tadi kan, iman percaya pada janji Allah, dan memang Allah yang mengadakan perjanjian dengan Nuh gitu ya, dan dia melihat bahwa ada ada iman yang kuat, percaya kepada janji Tuhan itu tadi untuk mempersiapkan dan segala sesuatu yang akan Allah lakukan melalui hambanya si Nuh ini tadi gitu. Jadi dia punya iman yang besar sih menurutku di sini. Sangat besar. Kemungkinan besar dia belum pernah melihat hujan selebat itu dalam hidupnya. Tapi dia percaya karena Tuhan bilang akan ada banjir, tapi walaupun belum pernah melihat, tetapi Nuh percaya. Itu ya, kepercayaan Nuh itulah yang diperhitungkan Tuhan karena percaya kepada janji Allah bahwa dia akan masuk ke dalam bahtera dan Tuhan akan selamatkan dia, dan itu yang dia pegang. Luar biasa. Banyak hal. Selain itu juga satu lagi,
Nuh pasti pintar. Iya, Gimana dia bisa ngitung-ngitung? dia Bisa, bukan hanya sitek, dia tukang, dia semuanya. dan dia bisa mengukur dengan tepat. Matematikanya Juga jago. kalau dia nggak mengukur dengan tepat, kemungkinan kapalnya akan bocor. Akan, ya, luar Berarti biasa. banyak bidang ilmu yang dikuasai Iya. itu. Saat ini kan kadang orang cuma spesifik tertentu ya, keahlian tertentu masak ya cuma masak itu. Tapi dia semuanya ya, dari pelaksana, tukangnya ini. Ya, dari tukang kayu, dari tukang apa, nggak tahu ya, karena perlu semacam perekat gitu ya di kayu-kayu itu supaya nggak bocor. Kalau nggak kan air masuk. Tapi dia bisa menemukan itu pasti Tuhan yang pimpin memang. Tetapi juga kalau lu nggak pinter, dia nggak bisa melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Iya, wow, banyak sekali yang kita belajar dari Nuh. Oke, nah apalagi nih teman-teman di rumah mungkin yang belum kesebut dari kita berempat nih, silakan di-share ya di kolom komentar. Oke, kita akan masuk ke bagian berikutnya ya. Kenapa Allah memberikan perintah kepada Nuh untuk melakukan suatu tugas yang kelihatannya sangat tidak masuk akal ini? Mungkin dari Eli sekarang ya, silakan. Ya, seperti itu karena Tuhan ingin memusnahkan semua orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena ya itu tadi kita selalu sebutkan bahwa di zaman itu benar-benar Gimana Eli? Oh, Halo. ya. Oh ya udah. Tak pikir saya yang nge-lag di ininya. Oh bukan. Oh ya, baik. Ya, di zaman itu karena apa itu namanya? Banyak sekali orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Tuhan ingin supaya bumi ini bersih dari zaman-zaman generasi yang akan mendatang. Karena lewat dari kisah Nuh ini supaya menjadi peringatan bagi generasi yang mendatang supaya tetap ada iman ketaatan gitu ya. Ada tetap supaya tidak ada lagi zaman-zaman yang masih tidak taat kepada Tuhan. Ya, walaupun nanti tetap akan Minggu depan nih. minggu depan kita akan belajar tentang Menara Babel. Ya. Setelah dihukum manusia tidak kapok. Tetap akan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi ya itu kenapa Tuhan menginginkan Nuh melakukan tugas yang masuk akal. Yang jelas Tuhan ingin mengajarkan kepada Nuh bagaimana dia beriman kepada Tuhan, untuk dia semakin mengenal Tuhan. Dan cerita ini ditulis di Alkitab. Tujuannya untuk apa? Untuk kita tahu, untuk kita belajar, untuk kita mengerti rencana Tuhan dan mempercayai Dia. Ya, yang jelas Tuhan melakukan saat itu bukan hanya untuk Nuh saja, tapi juga untuk kita. Iya, dan ini juga yang Untuk kita generasi. pelajari malam hari ini ya. Iya. Oke, kadang memang perintah Tuhan atau kadang mungkin rencana Tuhan, kadang melibatkan tindakan kita yang kayaknya kalau kita pikir ini nggak masuk akal dari sudut pandang manusia ya, ini nggak masuk akal, ini sebesar apa, teknologinya sangat kurang saat itu, tetapi Tuhan punya maksud yang lebih besar daripada pikiran manusia. Pikiran kita kan sangat kecil gitu ya, pikiran Allah seluas itu untuk bisa melihat pekerjaan yang lebih besar gitu ya. Kita ngelihat Tuhan nggak masuk akal. Mungkin dalam hidup kita juga sering kayak gitu ya. Tapi kita belajar untuk bisa melihat Tuhan yang lebih besar dari sekedar pemikiran kita yang sangat kecil. Ini ada komentar atau tanggapan dari Bu Evi Broto ya. Allah menyatakan kuasanya, dia konsisten akan firman-Nya. Ya, itu salah satu hal kenapa Tuhan menginginkan peristiwa ini dicatat di dalam Alkitab supaya kita belajar bagaimana Allah luar biasa dan bagaimana manusia bisa taat dan mau taat pada Tuhan kalau dia sungguh-sungguh dekat pada Tuhan. Oke, nah di akhir diskusi kita hari ini, sepertinya teman-teman yang lain menikmati sekali ya. Lalu dia komentar. Iya. Oke, nah apa nih yang teman-teman lakukan jika teman-teman adalah Nuh ya? Dan apakah teman-teman akan taat pada perintah Tuhan yang tidak masuk akal ini? Mungkin sharingnya dari Iwan dulu ya. Oke. Kalau saya di posisi Nuh, tentu saya nggak akan menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan sih. Kesempatan itu kan waktu kan tidak bisa diputar ulang kan. Jadi kalau saya mungkin ada di posisinya Nuh, saya akan tetap dengar-dengaran sih, akan terus bergaul, akan terus senantiasa setia lah. Nah,
Itu kan ya kita bisa lihat juga beberapa tokoh di Alkitab yang mana Tuhan pakai ya, dan ada yang melanggar ya Tuhan tidak pernah tidak pernah ya, sekalipun ada kasih tapi dia tetap A B gitu, tidak pernah ya. Kalau sekali saya kasih kamu kesempatan kamu tidak melakukannya ya akan saya tidak pakai lagi ya, seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu. Kalau saya ada di posisi Nuno, saya tidak akan mengecewakan Tuhan dan tetap jadi partnernya Tuhan yang setia. Amin. Oke, Ali gimana Ali? Ya, kalau saya terus terang juga kita tidak munafik ya, kalau kita secara manusia pasti kalau di zaman yang seperti dulu itu tidak ada teknologi, tidak ada apapun, tapi Tuhan memberikan supaya nanti akan ada air bah yang sangat besar. Nah, pasti secara manusia kita pasti kaget ya, kita pasti merasa kayak apa benar itu nanti akan terjadi air bah yang besar gitu. Terus terang kalau kita secara manusia pasti shock, kaget, dan pasti apa benar Tuhan ini pasti ada timbul keraguan ya. Tapi lewat Nuh seperti ini, walaupun ada keraguan, walaupun ada tidak masuk akal, karena musimnya itu musim kering ya. Nah, tapi ternyata Tuhan memberikan air bah yang sangat besar. Berarti di situ ditunjukkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa menepati janjinya kepada Nuh, seperti itu. Kalau saya seperti Nuh, ya mungkin saya akan ada keraguan-keraguan, tapi kalau saya belajar dari Nuh, lewat ketaatan akan menimbulkan suatu tepat janjinya Tuhan. Iya, jadi kalian berdua berjanji ya, mau untuk menjadi seperti Nuh ya. Jadi kalau Tuhan kasih tugas yang berat, gimana nih? Tugas beratnya tuh misalnya menyelesaikan paper atau skripsi. Itu nggak sampai puluhan tahun, cuman beberapa bulan aja sering kita udah putus asa ya. Iya benar. Atau kalau diminta coret-coret. Udah begadang, udah berusaha, ternyata salah, nggak gini. Iya. Ulangin lagi. Masih ini. Itu ujian dari Tuhan ya. Kalau benar. Kalau kita berjanji, kita harusnya mulai hari ini ya. Belajar dari hal yang kecil-kecil dulu. Misalnya kalau Tuhan ajarkan kita untuk mengasihi teman kita yang luar biasa tidak menyenangkan. Tahan nggak nih? Sabar nggak kalian? Ya, ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang kita sering tidak sabar, tapi Tuhan ingin kita belajar untuk sabar ya. Iya. Oke. Ada lagi? Nah, kita udah di akhir puncak dari penggalian kita malam hari ini loh, teman-teman. Dan baru dapat info ternyata beberapa akun nggak bisa memberikan komentar ya. Jadi mungkin teman-teman tadi sudah mau memberikan komentar, tapi ada trouble ya di Instagramnya. Jadi sorry banget nggak bisa memberikan komentar, tapi harapannya bisa mengikuti PA kita sepanjang 1 jam ini dengan baik dari belasan ayat yang sudah kita gali tentang Nuh dan bagaimana Tuhan memberikan teknologi yang luar biasa pada masa itu gitu ya, untuk bisa mengerjakan rencana Tuhan yang sangat dahsyat gitu. Ya, terima kasih Eli dan juga Iwan sudah bisa sharing, berbagi bersama dengan kita. Pastinya setelah ini juga tidak selesai di sini saja firman-Nya ya, tapi ada hal-hal yang akan kita lakukan ya. Kita dipanggil Tuhan juga untuk memakai setiap hal yang ada atau teknologi yang ada untuk pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan lebih besar lagi. Butuh tadi ketaatan atau hidup yang intim, memiliki intimasi dengan Tuhan itu tadi. Ya, bersyukur untuk itu. Ya, senang sekali bisa menggali bersama-sama dengan Iwan dan Eli pada malam hari ini. Saya bersyukur tadi Iwan menyebut beberapa kali tentang bagaimana Nuh dekat dengan Tuhan. Itu yang menjadi rahasia bagaimana Nuh bisa taat kepada Tuhan ya. Saya pikir itu sangat benar ya. Bagaimana sepandai-pandainya Nuh, sesabar-sabarnya Nuh, kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, maka tidak mungkin dia akan bisa lakukan itu. Itu hal yang sangat luar biasa.
Juga dengan Eli, saya bersyukur dia cukup jujur mengakui kalau saya jadi no, pasti saya akan meragukan ya. Itu merupakan satu satu pengakuan bahwa kita bukan orang yang kuat, tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Jadi teman-teman semuanya, kita semua pasti dikasih tugas yang berat oleh Tuhan, walaupun bukan untuk membuat bantera, tapi masing-masing kita pasti diberikan oleh Tuhan tugas yang berat. Yuk kita mau komitmen pada Tuhan, mau dekat dengan Tuhan sehingga kita bisa melaksanakan tugas yang Tuhan berikan itu dengan sukacita dan dengan hati yang gembira, sehingga apa yang Tuhan inginkan sungguh boleh terjadi melalui kita. Amin. Amin. Oke, terima kasih Eli, Iwan, dan seluruh teman-teman yang sudah join malam hari ini. Dan sekali lagi, oke, terima kasih. Kita akan tutup dalam doa ya. Minta Iwan bisa menutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kudus, yang mulia, yang sangat maha kuasa, Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami bisa banyak tahu tentang bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan senantiasa bijaksana, berdaulat atas manusia. Itu mengingatkan kami mengenai kisah Nuh yang dicatat oleh Musa itu sendiri. Biarlah ini menjadi satu dorongan yang positif buat kami, untuk kami bergaul dengan Tuhan, sehingga keintiman kami dengan Tuhan membuahkan sesuatu yang natural turun dari Bapa, memberkati kami, bahkan mengubahkan kami menjadi lebih baik ke hari yang akan. Berkati semua kami yang sudah belajar hari ini, sehingga ketika kami belajar ada buah yang kami hasilkan dari yang kami pelajari hari ini. Berkati juga lembaga ini, Sabda, yang sudah meluangkan atau sudah berpartisipasi. Biarlah platform ini menjadi alat kemuliaan Tuhan, untuk nama Tuhan semakin dikumandangkan di banyak generasi. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat malam hari ini. Firman Tuhan sangat jadi berkat yang luar biasa kami terima untuk kami diskusikan malam hari ini. Terpujilah namamu, dan kami akan istirahat, dan biarlah Engkau yang memimpin dalam tidur kami, sehingga kami banyak bersyukur untuk ketika kami bangun nanti. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banyak. Ya, thank you Iwan dan thank you Eli. Kita pamit berdua ya. Salam. Salam. Ayo, Terima kasih. menginfokan bahwa minggu depan kita akan tetap bertemu ya di jam yang sama 19.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Selama 1 jam kita akan mendalami firman Tuhan dan masih seputar teknologi, bertemakan teknologi sepanjang September. Minggu depan kita akan belajar tentang Menara Babel. Tadi yang sudah kita spill sedikit ya, dari Kejadian pasal 11. Ini Menara Babel, satu kisah yang sangat seru untuk didiskusikan, untuk dipelajari bersama.